Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supardi Akyat dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan keamanan sistem operasi. Konsep keamanan sistem operasi. Konsep keamanan sistem operasi mengacu pada praktik dan tindakan yang dapat memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan atau CIA, confidentiality, integrity, availability, sistem operasi. Nah, maksud dari confidentiality ini artinya apa? Artinya adalah sebuah kerahasiaan data. Maksudnya data-data sensitif seperti data diri dan lain sebagainya. Nah, itu harus tetap pasti kerahasiaannya. Kemudian integrity. Integrity di sini adalah apakah data-data tersebut itu asli atau data tersebut belum pernah dirubah. Kemudian availability adalah memastikan bahwa data tersebut itu tersedia atau ketersediaan data tersebut saat digunakan. Nah, tujuan keamanan sistem operasi adalah untuk melindungi operating system dari berbagai ancaman termasuk perangkat lunak berbahaya seperti worm, trojan, dan virus dan lainnya. Kesalahan konfigurasi dan juga intrusi jarak jauh. Keamanan sistem operasi itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama adalah people, proses, dan teknologi atau yang biasa dikenal sebagai PPT. Nah, people di sini punya peranan paling tinggi. Kenapa? Karena kebanyakan keamanan cyber atau peretasan itu terjadi karena kelalaian dari manusia atau pengguna atau orangnya seperti itu. Kemudian proses di sini maksudnya adalah proses itu memastikan bagaimana kita mengetahui atau mengidentifikasi sebuah ancaman. Kemudian teknologi di sini bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi untuk mengatasi ancaman tersebut seperti antivirus, firewall, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis ancaman sistem operasi. Yang pertama adalah malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang mencakup berbagai vektor atau jenis serangan seperti virus, worm, trojan, rootkit, dan malware itu menjadi ancaman pertama dari keamanan sistem operasi. Kemudian serangan denial of service. Nah, ini adalah jenis ancaman yang mana serangan itu bertujuan untuk mengganggu ketersediaan layanan atau sumber daya komputer dengan membanjiri sistem dengan permintaan palsu sehingga kelebihan beban dan akhirnya sistem itu berhenti untuk melayani permintaan yang sah. Beberapa serangan DOS ini selain membebani sumber daya sistem itu juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur yang mendasarinya. Selanjutnya adalah network intrusion. Nah, ini terjadi ketika seseorang mendapatkan akses ke sistem untuk penggunaan yang tidak benar dengan cara mengeksploitasi akun atau kredensial pengguna resmi untuk mendapatkan akses ke sistem tersebut. Selanjutnya ada eksploitasi kerentanan. Tindakan ini itu untuk memanfaatkan kelemahan atau celah dalam sistem operasi atau perangkat lunak. Penyerang menggunakan kerentanan atau celah ini untuk mendapatkan akses yang tidak sah, mengambil alih kontrol dan atau merusak sistem. Selanjutnya fitur keamanan sistem operasi. Sistem operasi itu sebetulnya sudah dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan. Yang pertama autentifikasi atau authentication. Nah, merupakan proses untuk memastikan bahwa pengguna yang melakukan login pada sistem adalah orang yang sebenarnya. Kemudian authorization adalah proses untuk memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang diizinkan oleh sistem. Kemudian ada encryption atau enkripsi adalah proses pengamanan data dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dipahami oleh orang yang tidak berwenang. Selanjutnya ada access control, itu sebagai pengaturan hak akses terhadap sumber daya yang ada pada sistem operasi. Selanjutnya adalah komponen keamanan sistem operasi. Yang pertama adalah komponen jaringan. Jaringan itu adalah salah satu media yang digunakan untuk mengirim data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Oleh karena itu, keamanan jaringan harus menjadi prioritas dalam penggunaan sistem operasi. Beberapa fitur keamanan jaringan yang ada pada sistem operasi itu seperti firewall, virtual private network, intrusion detection system. Firewall itu bertugas untuk memonitor trafik jaringan dan memblokir akses yang mencurigakan. Jadi firewall itu berfungsi untuk memonitor trafik antara trafik luar
outbound dan traffic masuk inbound, dan kemudian memblokir akses-akses yang mencurigakan atau berpotensi sebagai akses tidak resmi. Kemudian VPN itu bertugas untuk membuat jaringan yang aman dengan cara mengenkripsi data yang dikirimkan. Jadi VPN ini berfungsi untuk menyamarkan data kita yang kita kirimkan melalui sebuah jaringan seperti itu. Kemudian IDS itu bertugas untuk memonitor akses pada jaringan dan memberikan peringatan jika terjadi akses yang mencurigakan. Jadi jadi IDS ini itu memonitor aksesnya, ya, akses pada jaringan tersebut, apakah ada sebuah anomali dan lain sebagainya, itu akan ada muncul notifikasi. Selanjutnya ada keamanan data. Keamanan data dalam sistem operasi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah backup data, kemudian enkripsi data, dan antivirus. Nah, backup data ini sangat penting untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan pada sistem atau terjadi kehilangan data. Nah, misalnya pada kasus sebuah sistem terkena serangan ransomware. Nah, itu kan data kita semuanya terenkripsi dan tidak bisa dibuka atau digunakan. Nah, bila saat itu terjadi, maka data backup kita itu akan berguna untuk memulihkan data yang tidak bisa diakses tadi itu. Kemudian selanjutnya adalah enkripsi. Enkripsi data bertujuan untuk membuat data tidak dapat dibaca atau dipahami oleh orang yang tidak berwenang. Nah, bila mana data yang sudah kita simpan itu kemudian diambil oleh orang lain, nah enkripsi ini bertujuan supaya data kita itu tidak berguna atau tidak bisa dibaca. Artinya data kita ya sia-sia untuk diambil seperti itu. Selanjutnya adalah antivirus. Itu bertujuan untuk memonitor virus atau malware pada sistem dan memberikan peringatan atau menghapus virus tersebut. Selanjutnya adalah keamanan pengguna. Keamanan pengguna pada sistem operasi meliputi beberapa hal. Di antaranya adalah password yang kuat, autentikasi, dan hak akses. Password yang kuat adalah password yang tidak bisa ditebak atau dipecahkan oleh orang yang tidak berwenang. Nah, akhir-akhir ini password yang mungkin susah ditebak itu adalah password gabungan antara angka, huruf kapital, kemudian karakter khusus, atau juga kalau menggunakan huruf itu bisa menggunakan sebuah kalimat yang panjang, itu namanya passphrase. Nah, kemudian selanjutnya adalah autentikasi. Autentikasi adalah proses untuk memastikan bahwa pengguna yang melakukan login pada sistem adalah orang yang sebenarnya. Jadi di sini ada semacam verifikasi apakah user yang masuk atau login pada sistem itu adalah benar-benar orang tersebut atau pengguna sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah hak akses. Bertujuan untuk mengatur akses pengguna pada sistem sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, ini digunakan untuk bagaimana seorang admin itu punya hak akses sebagai seorang admin dan user tidak bisa melakukan atau mengakses sumber daya sesuai atau seperti admin. Jadi terbatas melakukan seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah keamanan aplikasi. Nah, aplikasi adalah software yang dijalankan pada sistem operasi. Nah, keamanan aplikasi itu sangat penting untuk mencegah terjadinya serangan pada sistem. Beberapa fitur keamanan pada aplikasi adalah yang pertama antivirus, kemudian pengaturan hak akses yang tadi, dan kemudian patching. Nah, antivirus di sini digunakan untuk memonitor atau mengidentifikasi apakah aplikasi tersebut adalah virus atau malware, atau aplikasi tersebut terindikasi telah dirubah dan disisipi oleh virus atau malware tersebut. Nah, bila terjadi seperti itu, antivirus akan memberikan peringatan dan menghapus aplikasi tersebut. Nah, pengaturan hak akses pada aplikasi ini tujuannya untuk mengatur tingkat akses pengguna terhadap aplikasi. Nah, tingkat akses tersebut dapat berupa akses hanya untuk melihat, mengedit, atau bahkan menghapus data oleh aplikasi. Jadi beberapa aplikasi itu membutuhkan akses mungkin kepada kontak, kepada data berupa gambar, kemudian dan lain sebagainya. Nah, akses ini berupa apa? Membaca saja atau melakukan perubahan, mengedit, atau bahkan menghapus data tersebut. Kemudian patching. Nah, ini adalah merupakan fitur keamanan yang paling penting dan harus
ada gitu. Nah, pada umumnya setiap aplikasi itu akan mengalami beberapa bug atau beberapa vulnerabilities atau kerentanan dalam penggunaannya. Nah, kerentanan ini dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan uh, atau memanfaatkan vulnerabilities tersebut. Nah, untuk melakukan perbaikan pada kerentanan dan bug ini, aplikasi itu umumnya itu mengeluarkan update secara rutin yang berupa patch untuk mengatasi bug dan kerentanan tersebut. Nah, dengan melakukan patching atau mengupdate aplikasi secara rutin, resiko terjadinya serangan pada sistem itu dapat diminimalisir. Selanjutnya adalah studi kasus. Di Indonesia itu ada beberapa kasus-kasus besar. Yang paling baru itu adalah serangan ransomware pada PDN atau Pusat Data Nasional pada tahun 2004, di mana Pusat Data Nasional saat itu terkena serangan ransomware, di mana seluruh data PDN itu dienkripsi dan tidak bisa digunakan. Nah, untuk membuka atau menggunakan data tersebut, PDN itu harus menebus kunci untuk membuka enkripsi tersebut. Nah, serangan ini umum dilakukan, dulu ada beberapa kali terjadi, mungkin selain di PDN dulu ada namanya WannaCry, nah, itu juga serangan ransomware. Kemudian yang kedua adalah serangan shell shock vulnerabilities. Nah, ini adalah serangan yang memanfaatkan bug atau kerentanan pada sistem operasi berbasis Unix yang mana apa namanya, sistem berbasis Unix ini itu digunakan oleh jutaan orang di dunia. Nah, vulnerabilities shell shock ini diketahui pada tahun 2014 dan mungkin bahkan sampai sekarang itu tetap menjadi ancaman di apa namanya, vulnerabilities. Selanjutnya adalah langkah-langkah keamanan. Nah, untuk mencegah terjadinya serangan pada sistem operasi, nah umumnya ada beberapa hal yang dilakukan. Sebagai mungkin pengguna, kita dapat yang pertama memastikan bahwa password kita itu aman dan juga tidak mudah di apa namanya, tidak mudah ditebak. Kemudian yang kedua adalah kita selalu melakukan update terhadap sistem operasi kita, dan kemudian kita juga memastikan terlalu tidak terhubung pada jaringan-jaringan yang tidak aman. Nah, untuk organisasi itu agak sedikit berbeda langkah keamanan yang harus kita gunakan ya. Yang pertama, untuk mengelola keamanan pada sebuah organisasi. Nah, organisasi itu bisa menerapkan beberapa sistem informasi yang mengacu pada standar atau framework tertentu. Nah, contohnya di sini ada 3 framework ya. Yang pertama adalah control framework, di mana kita melakukan identifikasi terhadap set control yang nantinya menjadi baseline atau menjadi apa namanya, panduan bagaimana apa namanya, kontrol kita nanti akan dilakukan. Kemudian yang kedua, menerapkan kegiatan asesmen pada kondisi existing yang berkaitan dengan kapabilitas teknis. Jadi kita melakukan penilaian bagaimana kondisi saat itu dan kemampuan kita untuk apa ya, merespon sebuah ancaman. Kemudian yang ketiga, melaksanakan proses prioritas terhadap implementasi dari kontrol tersebut. Jadi kita melakukan prioritas implementasi mana yang harus dijalankan. Kemudian selanjutnya mengembangkan roadmap inisial bagi tim keamanan teknologi informasi yang dibentuk tersebut. Nah, jadi selanjutnya kita mengembangkan roadmap atau peta jalan keamanan sistem informasi yang akan diterapkan pada organisasi kita. Nah, contohnya kontrol framework ada pada NIST 853 dan CIS atau kontrol CSC. Kemudian ada program framework. Nah, pada program framework ini kita melakukan asesmen kondisi keseluruhan pada dari program keamanan yang ada dalam bisnis atau organisasi. Jadi kita menilai
apa namanya, program keamanan yang ada dalam bisnis kita saat ini itu seperti apa, kemampuannya seperti apa. Kemudian yang kedua, membangun serta mengembangkan semua program keamanan yang komprehensif dalam bisnis atau organisasi tertentu. Nah, mengembangkan program di sini maksudnya adalah kita membuat program itu sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kita berdasarkan asesmen yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya adalah sebagai tolak ukur terhadap level kematangan dan kemudian membandingkannya dengan standar sistem industri yang serupa. Jadi kita melakukan perbandingan terhadap sistem yang sudah berjalan pada organisasi dengan apa namanya, industri atau dari industri yang serupa. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penyederhanaan proses komunikasi dengan para pemimpin bisnis atau organisasi. Jadi kita melakukan apa ya, mengurangi proses komunikasi antara pemimpin bisnis dan atau organisasi terhadap apa namanya, ancaman tersebut. Jadi komunikasinya dipersingkat seperti itu. Selanjutnya adalah ini ada pada framework atau kerangka kerja seperti ISO 27001 dan NIST Cyber Security Framework. Nah, risk framework. Nah, risk framework di sini kita menentukan tahapan-tahapan penting dalam pelaksanaan asesmen dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Jadi kita menentukan tahapan-tahapan apa dalam pelaksanaan asesmen dan resiko yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya mewujudkan pengaturan program manajemen risiko supaya terlaksana dengan cara terstruktur, kemudian melakukan proses-proses seperti identifikasi, pengukuran, kuantifikasi dari satu risiko yang mungkin timbul. Jadi kita mengidentifikasi, mengukur, dan mengkuantifikasikan risiko yang mungkin akan timbul dari ancaman terhadap sistem operasi kita. Kemudian selanjutnya adalah melakukan skala prioritas dalam semua aktivitas keamanan. Jadi tetap harus ada skala prioritasnya mana apa namanya, program keamanan kita yang harus didahulukan. Nah, contoh risk framework ini adalah pada NIST 839, 837, 830 dan ISO 27005. Selanjutnya adalah kesimpulan. Keamanan pada sistem operasi adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, ketersediaan data, keamanan pada sistem operasi. Nah, ini meliputi beberapa hal seperti keamanan jaringan, keamanan data, keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi. Untuk memastikan keamanan pada sistem operasi, pengguna dapat melakukan beberapa langkah, seperti memastikan pengguna memiliki password yang kuat, melakukan backup data secara rutin, dan menggunakan antivirus, dan melakukan patching secara rutin. Pengguna jika adalah sebuah organisasi dapat juga mengimplementasikan sistem manajemen keamanan sistem informasi pada sistem operasi untuk memastikan sistem operasi tersebut aman dari risiko keamanan yang mungkin terjadi. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.